Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semuanya semoga sehat walafiat. Saya ingin mendiskusikan tentang satu topik, yaitu berkenaan dengan penelitian. Sebuah penelitian itu pasti ada sistematika penulisannya, atau ada sesuatu hal yang harus di dalam sebuah penelitian itu. Satu, tentu penelitian itu harus ada dalamnya judulnya. Judul penelitian itu apa? Mustahil sebuah penelitian tanpa ada judul. Ini menarik bagi kita mencermati dalam sebuah penelitian. Judul itu sesuatu hal yang awal dilihat oleh orang, dibaca oleh orang. Tapi dalam urutan pelaksanaan kegiatan penelitian, judul bukan hal yang pertama kita lakukan. Judul itu urutan kedua. Urutan pertamanya apa? Urutan pertama adalah permasalahan penelitian. Jadi penelitian itu berangkat, dimulai dari permasalahan penelitian. Itu satu. Jadi bukan dari judul, tapi berangkat daripada permasalahan yang diajukan dalam penelitian itu. Sedangkan judul ada deretan kedua dari pekerjaan sebuah penelitian. Jadi pekerjaan pertama dari sebuah penelitian itu adalah menemukan suatu masalah penelitian. Apa itu masalah dari sebuah penelitian? Tentu itu jadi pertanyaan bagi kita, karena dia bukan judul, tapi permasalahan. Permasalahan itu beragam orang mengatakan. Namun paling awal itu adalah mengatakan adanya ketimpangan antara teori dengan realita atau kenyataan. Itu pahami dulu antara teori dengan kenyataan. Mana yang teori, mana yang kenyataan. Teori itu adalah sesuatu yang kita baca di literatur, yang kita temukan di literatur. Itu teori. Sedangkan realita, ya ini yang keseharian kita. Kita baca misalnya literatur. Secara sederhana saya bisa menjelaskan teori itu. Ayat Al-Quran mengatakan orang yang sampai hartanya senisab wajib mengeluarkan zakat terhadap hartanya itu. Tapi sebuah kampung masyarakatnya kaya, hartanya berlebih-lebih satu nisab dalam dunia nyatanya, tapi mereka tidak mengeluarkan zakat itu. Nah, semestinya dia mengeluarkan zakat. Nah, inilah yang disebut dengan tidak sesuai teori dengan kenyataan tadi. Menurut Al-Quran, orang yang sampai hartanya senisab wajib mengeluarkan zakat. Tapi dalam ranah realitanya, dia sudah lebih nampaknya oleh kita satu nisab itu kekayaan diperolehnya dalam satu tahun, tapi dia tidak mengeluarkan zakat. Nah, ini permasalahan namanya, permasalahan penelitian. Nah, itu satu. Di timpangnya, tidak sesuainya teori dengan realita, atau tidak sesuainya harapan dengan kenyataan. Apa
harapan saya sudah mengajar misalnya dengan begitu bersemangat dan sudah menyediakan segala media untuk pembelajaran itu, kemudian sudah saya taati segala aturan, harapan saya semuanya bisa mengikuti dan memperoleh apa yang saya maksudkan dari pembelajaran itu. Tapi ternyata kenyataannya enggak. Harapan saya tidak sesuai dengan realita dan kenyataan itu. Itu diantaranya pengertian permasalahan itu. So, permasalahan itu dari mana kita peroleh? Permasalahan bisa kita peroleh ketika kita membaca literatur. Literatur itu sangat penting, bacaan kita itu sangat penting. Kita lihat teori, lihat realita, itu lebih memudahkan kita. Itu satu. Nanti akan saya jelaskan lagi apa bentuk permasalahan itu. Nah, namun pokok persoalan yang saya ajukan tadi adalah berkenaan dengan judul penelitian. Saya khususkan kepada penelitian sosial keagamaan. Nah, saya ingin menjelaskan apa sesungguhnya penelitian sosial keagamaan itu. Nah, penelitian itu bukan juga punya jenis. Nah, kalau kita lihat pengertian penelitian itu pekerjaan yang dilakukan untuk mencari kebenaran. Jadi pekerjaan yang kita lakukan untuk mencari kebenaran, dan kebenaran itu bisa kita pertanggungjawabkan secara ilmiah. Berarti penelitian itu pekerjaannya juga ilmiah. Ilmiah itu akan diukur nanti, akan ditentukan nanti oleh adanya aturan-aturan sistematika dan sistem dalam pekerjaan mencari kebenaran itu, sehingga dia bisa dipertanggungjawabkan apa yang kita hasilkan dari penelitian ini. Jadi kalau begitu, penelitian sosial adalah proses pencarian kebenaran daripada permasalahan sosial keagamaan. Itu satu. Jadi proses permasalahan yang kita selesaikan, mencari kebenarannya berkaitan dengan masalahnya, masalah sosial keagamaan. Nah, sekarang lagi apa itu permasalahan sosial keagamaan? Permasalahan sosial keagamaan bisa kita lihat dari beberapa indikasi atau bentuk atau indikator atau beberapa petunjuk mengatakan itu disebut dengan permasalahan sosial keagamaan. Satu, permasalahan sosial keagamaan itu bisa kita lihat dari perilaku masyarakat atau individu dalam memahami ajaran agamanya. Itu satu. Jadi perilaku masyarakat dalam memahami ajaran agamanya. Nah, apa contoh perilaku dalam memahami keagamaan itu? Misalnya, orang beribadah kita lihat berbeda-beda di dalam keseharian. Dia tetap beragama Islam, tetapi dia berbeda memahami daripada ajaran agama itu. Nah, orang tetap sholat,
Tetapi ada kita lihat perilaku sholat itu, ada yang tepat. Sering masyarakatnya sholat pada awal waktu, pergi pula ke masjid, kemudian setelah itu ada pula zikirnya setelah masjid. Pokoknya taat dengan waktu awal waktu itu dijaganya. Itu perilaku beragama. Tapi ada pula kelompok masyarakat, sudah azan orang, sudah tidak terlihat dia untuk pergi berjamaah sholat ke masjid. Itu disebut dengan perilaku beragama. Atau begini, pada masa COVID ini bermacam-macam perilaku kita dalam memahami COVID yang dipengaruhi oleh agama. Satu, orang nganggap COVID itu biasa saja, itu sudah takdir dari Tuhan. Makanya dia tidak mau pakai masker, tidak mau cuci tangan, tidak mau berjarak, melanggar itu karena dia nganggap itu sudah takdir yang diciptakan oleh Tuhan. Maka dia berperilaku karena tadi dia memahami COVID itu, virus itu sebagai bentuk yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Nah, jadi dia tidak mau pakai masker karena sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Itu satu, perilaku kita beragam akibat daripada kita memahami ajaran agama itu. Dia bisa wujud dalam berbagai hal, dalam pendidikan, dalam politik, ekonomi, dan seterusnya. Yang kedua, bisa dilihat daripada kemunculan tradisi-tradisi yang dipengaruhi oleh ajaran agama. Apa tradisi-tradisi? Ada, boleh jadi kita melihat adanya tradisi itu berakulturasi dengan ajaran agama. Tradisi yang ada berakulturasi dalam ajaran agama. Akulturasi itu adalah saling mengisi, tidak saling memusnahi. Apa contohnya? Misalnya di Minangkabau ada sistem kewarisan. Kalau menurut Islam misalnya, warisan itu pada umumnya yang lebih banyak mendapatkan laki-laki. Tetapi menurut adat, karena adat di Minangkabau, hukum adatnya di Minangkabau tentang warisan itu, di mana dia mengenal harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, maka di pusaka tinggi itu adalah perempuan yang mendapatkan warisan. Nah, ini pun karena ada pembagian seperti itu, bisa dikombinasikan adanya kata-kata akulturasi yang dibagi itu yang mana. Yang dibagi menurut Islam ada, yang ditentukan oleh adat tetap dipelihara pula. Nah, harta pusaka rendah lah yang dibagi menurut hukum kewarisan Islam, sedangkan harta pusaka tinggi tetap berlaku sebagaimana menurut adat tadi. Itulah yang disebut dengan akulturasi tradisi tadi. Atau bisa boleh kita lihat ke dalam situs-situs budaya dan tradisi. Apa misalnya situs-situs dan budaya? Banyak sekali kita temui situs-situs dan budaya itu. Misalnya dari arsitektur masjid misalnya. Di Minangkabau itu kalau kita lihat arsitek masjid masa lalu itu adalah tetap memakai gonjong tadi. Namun karena pengaruh daripada Timur Tengah, maka ada masjid bergayakan sekarang itu dengan Timur Tengah. Berdosa orang? Enggak, ini adalah lahan daripada penelitian kita. Mengapa muncul seperti itu? Mengapa itu? Jadi bisa kita lihat penelitian sosial keagamaan itu yang kedua dari situs-situs tradisi atau budaya.
yang muncul di tengah-tengah masyarakat akibat daripada kedatangan agama ke dalam ranah masyarakat itu sendiri. Misalnya bisa juga kita lihat mengapa orang berkerudung, ada apa dengan kerudung sehingga perempuan berkerudung. Dulu kan sebelum Islam datang di mana-mana kerudung kan tidak berlaku. Setelah ajaran Islam itu sampai, kemudian orang berkerudung, malahan bercadar lagi. Kan menarik itu, dalam memahami ajaran agama muncul tradisi-tradisi atau budaya tadi. Ini menarik untuk kita teliti. Ya. Yang selanjutnya bisa lagi kita sebut penelitian sosial keagamaan itu adalah berbentuk gerakan keagamaan. Apa misalnya gerakan keagamaan itu? Misalnya perang, kemudian gerakan pendidikannya, ada pendidikan yang dilakukan oleh seorang tokoh misalnya, dia lakukan pendidikan. Nah, di Minang ada gerakan pendidikan melalui surau misalnya, di mana para ulama-ulama itu melakukan pendidikan Islam memakai institusi surau sebagai lembaga pendidikannya. Atau bisa juga kita lihat proses berlangsungnya pendidikan itu. Jadi ada gerakan. Nah, banyak lagi yang kita sebut. Pokoknya yang dikatakan penelitian sosial keagamaan itu adalah adanya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan interpretasi, implementasi, pelaksanaan bagaimana agama itu dipahami, dihayati, dilakukan oleh penganutnya. Itu yang disebut dengan permasalahan sosial keagamaan. Langsung kita lagi. Jadi kalau begitu, penelitian sosial keagamaan itu bentuk daripada judulnya lagi. Dari mana kita tadi meletakkan judul dari sebuah penelitian? Berasal daripada judul itu, permasalahan yang kita bawa, permasalahan yang kita temukan. Nah, judul-judul sosial keagamaan itu. Bagaimana cara merumuskan sebuah judul sosial keagamaan, penelitian sosial keagamaan? Ada beberapa yang perlu kita pertimbangkan dalam membuat judul sosial keagamaan. Satu, seperti judul-judul penelitian yang lain, dia mesti kita rumuskan dalam bentuk yang sesungguhnya bisa dipahami oleh masyarakat ketika membacanya, tidak berbelit-belit. Katanya simple, dipahami secara langsung oleh masyarakat. Tentu kalau begitu dia menghukum tentu kalau demikian sebuah judul itu dia dihukum. Apa ya dihukum? Dihukum oleh berbahasa yang baik dan benar sesuai dengan tuntutan bahasa daripada penelitian itu. Jelas bahasanya ilmiah, bukan bahasanya bercanggah, bukan bahasanya yang tidak jelas, tetapi bahasa yang jelas dengan kalimat yang jelas. Jadi satu kalimat yang kita angkat dalam ajukan judul itu adalah yang jelas. Nah, kejelasan itu bisa kita lihat misalnya jika kita mengangkat judul itu untuk menguji, misalnya bisa kita lihat apa itu pengaruh bimbingan keagamaan terhadap perilaku masyarakat dalam beragama. Jelas. Apa yang jelasnya? Bimbingan keagamaan itu pengaruhnya yang kita cari terhadap
perilaku keagamaan satu masyarakat. Itu judul satu. Tapi bisa juga judul itu kita, kalau mau kita selesaikan penelitian itu dengan kualitatif, tentu yang diukur adalah dalam judul itu dijelaskan tentu mendeskripsikan sesuatu yang akan kita teliti itu. Misalnya bisa kita lihat pergerakan organisasi Islam di Minangkabau misalnya, atau pergerakan organisasi keintelektualitasan Muslim Islam misalnya. Pergerakan apa contohnya? Gerakan dakwah kaum muda di Minangkabau misalnya. Itu sebuah judul penelitian menarik. Gerakan dakwah kaum muda di Minangkabau pada tahun 1920 misalnya. Itu sebuah judul penelitian daripada sosial keagamaan yang mencerminkan pendeskripsian yang akan kita cari sebenarnya dari penelitian itu. Apa yang kita cari sudah nampak di situ, gerakan dakwahnya. Itu. Jadi kita mau mencari gerakan dakwah pada tahun berapa? Pada tahun ini. Nah, siapa yang sudah lihat pula? Yang kita cari gerakan dakwah kaum muda, bukan kaum tua. Oke, atau gerakan dakwah intelektual kampus misalnya, di satu perguruan tinggi. Udah jelas, tidak berbelit-belit. Bahkan bahasa yang kita ajukan, kalimat yang kita ajukan sangat dimengerti oleh siapapun yang membacanya. Kemudian dia juga membuat daya tarik kepada orang lain. Nah, itu. Yang satu, dia pasti dirumuskan dengan kalimat yang jelas dan bisa dipahami oleh si pembaca dengan baik. Yang kedua, judul itu jangan ada dibuat dengan kata tanya. Biasanya judul penelitian tidak ada dengan kata tanya. Membuat sebuah judul penelitian dengan kata tanya tentu seolah-olah membuat judul artikel. Kita dalam penelitian tidak judul artikel, tetapi kita mau mendapatkan sesuatu jawaban yang benar dari satu masalah yang kita ajukan. Kalau yang kita ajukan mencari gerakan dakwah yang kita ajukan, tentu itulah yang menjadi pekerjaan kita dari judul itu. Nah, yang kedua, jangan diajukan dengan kalimat tanya. Kalau kita ngajukan kalimat tanya, berarti kita mencari sejauh apa yang kita tanyakan. Tapi dia penelitian itu mencari mengapa ada itu muncul di balik apa yang kita tanyakan. Kemunculan sesuatu, mengapa dia terjadi. Nah, itu. Yang kedua, jangan ajukan judul penelitian itu dengan menyatakan positif dan negatif. Apa maksud? Nah, di sebuah judul penelitian kita tidak boleh mengajukan rendah tingginya sebuah yang permasalahan yang kita akan deskripsikan. Nah, misalnya apa? Rendahnya tingkat religius masyarakat A, berarti rendah. Ada beberapa resiko kalau kita ngajukan judul pakai tingkat rendah dan tinggi itu. Apa resikonya? Satu, memiliki resiko secara psikologis. Orang akan, di mana masyarakat membacanya agak tersudut jika dia membaca judul itu sudah terlihat kata-kata rendah tinggi itu. Apalagi kalau rendah berkaitan dengan hal-hal yang tabu dalam masyarakat. Misalnya tingginya angka perceraian di negari A atau di daerah A. Itu menjadi polemik
kita menghindari jangan polemik itu, tapi kita mencari mengapa itu tinggi. Itu yang paling penting. Mengapa angka perceraian itu tinggi? Nah, jadi oleh sebab itu jangan mengajukan judul itu dengan kata positif or negatif, tinggi atau rendah. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah ada yang membuat aturan strategis di sebuah judul itu. Saking rampingnya sebuah judul itu, dia buat seperti ini. Ini juga relatif gitu. Apa itu? Menentukan kata-kata daripada jumlah kata dari judul penelitian itu. Misalnya di sebuah judul penelitian hanya boleh 14 suku kata saja. Itu menandakan apa? Menandakan kita betul-betul serius dalam merumuskan sebuah judul penelitian. Keseriusan inilah sudah di awal daripada sebuah judul penelitian. Oke, jadi kita buat kesimpulannya, satu, rumuskanlah judul penelitian itu dengan apa? Dengan mendeskripsikannya apa yang mau kita selesaikan dari masalah yang kita ajukan. Oleh sebab itu, rumuskan dia dengan kata-kata atau dengan kalimat yang jelas dan tepat. Minimal dia sudah mendeskripsikan apa yang harus kita lakukan, kerjakan dari sebuah penelitian itu. Jadi yang kedua, jangan memakai kalimat tanya, karena penelitian itu bukan menjawab pertanyaan, tapi mencari sesuatu. Mengapa sesuatu itu terjadi? Mengapa itu muncul? Bukan menjawab pertanyaan secara sederhana, tetapi mencari ada apa di balik yang kita ajukan itu. Tidak mungkin kita mengajukan kalimat dengan kalimat tanya. Nah, oke. Yang ketiga, jangan pakai di sebuah judul penelitian itu tinggi, rendah, positif, or negatif. Nah, apa artinya? Karena kalau positif dan or negatif itu berarti seolah-olah satu, kita sudah mengetahui jawaban. Tingginya berarti sudah nampak oleh kita tingginya itu. Sementara kita belum ke lapangan, belum ada apa-apanya, sudah kita jawab dengan judul tadi. Tentu itu juga tidak etik, tidak logis dari sebuah penelitian kalau sudah memunculkan tinggi atau rendah itu, sementara kita belum melakukan apa-apa. Yang kedua, karena dampaknya itu, jika sesuatu hal yang tabu kalau kita ajukan dengan kata-kata tinggi atau rendah tadi, terutama rendah, misalnya tingginya angka perceraian misalnya, itu kan membuat seseorang, kampung seseorang kita angkat itu agak tersinggung, karena kita menghindari ketersinggungan itu. Yang kedua, kita juga belum turun ke lapangan. Kalau kita sudah turun melakukan penelitian, baru kita mengetahui tinggi dan rendah itu. Sementara kita baru mau hendak melakukan penelitian dengan merumuskan sebuah judul, kita sudah sebut itu tinggi atau rendah. Tidak bisa, tidak logis gitu. Yang keempat, ada yang mengatakan bahwa mengajukan judul itu dengan kalimat yang sangat ketat, karena penelitian itu adalah pekerjaan ilmiah, maka oleh sebab itu dia mesti dikawal juga dari segi berbahasa, berkalimat. Ada yang nyatakan misalnya buat aturan hanya dibolehkan diajukan dengan paling banyak 14 kata, misalnya 15 kata misalnya. Itu tidak juga lumrah, tapi ada yang membuat seperti itu karena penelitian itu bahasanya dikawal betul, bahasa ilmiah itu, dan itu menuntut kita untuk jelas dan tidak bertele-tele dalam mengajukan judul penelitian. Nah, oleh sebab itu apa yang tadi itu semua saya jelaskan, bahwa penelitian itu memiliki sebuah judul itu pertama dibaca oleh orang. Dan kemudian judul itu dalam kegiatan penelitian bukan hal yang utama,
dilakukan, tetapi yang utamanya itu adalah menemukan masalah. Yang kedua, dari masalah lahirlah judul tadi. Jadi oleh sebab itu, sebuah penelitian berawal daripada masalah. Masalah inilah yang kita turunkan menjadi judul penelitian, setelah judul baru pekerjaan penelitian itu. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada manfaat, silahkan share, subscribe, like, dan seterusnya.